Perkenalkan, ini adalah Kampung Adat Ruteng Puu yang terletak di Manggarai, tepatnya di Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Kampung ini merupakan salah satu kampung adat tertua yang ada di Pulau Flores. Kampung Adat Ruteng Puu juga merupakan salah satu destinasi wisata favorit yang sering diincar para wisatawan karena keunikannya. Selain itu, akses menuju kampung ini tergolong mudah dijangkau. Dengan jarak kurang lebih 4 km dari pusat kota yaitu Kota Ruteng, Anda dapat menempuh perjalanan ke Kampung Adat Ruteng Puu kurang lebih 10-15 menit dengan menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kampung Adat Ruteng Puu memiliki beberapa keunikan, antara lain arsitektur bangunannya yang unik dan juga terdapat bebatuan yang disusun sedemikian rupa yang memiliki fungsi dan makna tersendiri bagi masyarakat Kampung Adat Ruteng Puu. Keunikan yang berikutnya, di tengah-tengah halaman kampung berdiri sebuah pohon dadap yang di bawahnya terdapat susunan batu yang merupakan makam dari para leluhur dari masyarakat Kampung Adat Ruteng Puu. Menyaksikan keunikan kampung ini, kami pun mencari tahu lebih dalam lagi tentang sejarah dan kisah dari kampung ini beserta makna dan fungsi dari batu-batu sakral di tempat ini. Jadi, langsung saja kita masuk ke rumah gendangnya. Sejarah terbentuknya Kampung Ruteng. Yang pertama, dahulu kala Wauruntu yang mendiami Kampung Ruteng ini, mereka berasal dari tempat terakhir yang diceritakan dari turun-temurun. Mereka berasal dari Sulawesi, lalu mereka jalan ke timur dan mereka berlabuh di Flores Timur. Dari Flores Timur mereka jalan melalui darat menuju Ende. Dari Ende mereka dengan rakit menuju Tanjung Bendera. Tanjung Bendera di sekitar Manggarai Timur, di Manggarai Timur. Lalu dari Tanjung Bendera mereka naik ke Pocondeki. Dari Pocondeki mereka bagi, ada yang ke Manus, ada yang terus ke Rivu dan Pocomandosavu. Pocomandosavu yang berada di Kecamatan Pocoranaka. Dari sana mereka diantar oleh seekor binatang babi landak. Lalu terakhir mereka berhenti di sini. Jadi di Kampung Ruteng ini ada dua suku besar. Yang pertama suku Runtu, yang saya ceritakan tadi bahwa mereka datang melalui pesisir timur, dari bagian timur mereka masuk ke Ruteng ini. Terus yang kedua, suku kedua yaitu suku Ruteng Dosor. Suku Ruteng Dosor ini berasal dari Minangkabau, dan mereka jalan dari Minangkabau ke Java, dari Java ke Bali, dari Bali Sumbawa, Bima, lalu mereka berhenti di Verloka. Dari Verloka mereka naik ke pegunungan, berhenti di Sanonggoang. Cukup lama mereka berdiam di sana. Lalu dari Sanonggoang mereka menuju Muara Vaiara, lalu niat untuk menyeberang ke
seberang ke Nangalili, tetapi diseret arus mereka kembali ke laut dan terdampar di Pulau Mules. Dari Pulau Mules mereka masuk lagi ke daratan Nucalale, sempat berhenti dan membuat kampung di sekitar Desa Terong. Di sana ada satu tempat yang namanya Bangkaruteng. Dari situ mereka jalan menuju ke utara sampai ke Kilor. Kilor di Lembor bagian selatan, Lembor agak selatan bagian timur. Dari sana mereka tidak terus ke utara, tapi mereka putar ke timur melalui pegunungan Ruteng. Melalui pegunungan Ruteng, lalu berhenti di Pocolikang. Dari Pocolikang di situ juga mereka ada yang bagi turun ke Fatang, yang sampai hari ini di Manggarai ada suku Fatang di mana-mana. Jadi juga berasal dari Minangkabau bersama kami. Lalu yang terus ke bagian timur, pegunungan Ruteng bagian timur, mereka berhenti di ada satu nama tempat di pegunungan Ruteng ini, Indosor. Orang-orang dari Minangkabau yang tinggal di Indosor masuk kampung Ruteng. Sehingga di sini di Beo Ruteng ini ada dua suku, yaitu yang pertama tadi suku Runtu yang datang dari pesisir timur, sedangkan suku Ruteng Dosornya datang dari barat. Ya, kira-kira itu tentang seperti apa mereka datang. Lalu kampung ini terbentuk seperti ini pada zaman sebelum orang Dosor masuk di sini, sudah dibuat seperti ini, sudah bentuknya seperti ini. Jadi kami orang Dosor ini agak jarak berdiam di sini dengan suku Runtu. Pemilik kampung sebenarnya adalah suku Runtu. Tetapi sampai hari ini karena sudah menjadi satu keluarga, kawin mawin jadi petanara, sehingga hak untuk memiliki kampung ini sama-sama. Hanya hak anak Rona, anak Wina itu tidak bisa diganggu gugat. Runtu tetap jadi anak Rona, tidak bisa bolak-balik. Ya, kira-kira sejarah itunya barangkali sampai di situ. Ya, ada pertanyaan lanjutannya. Berarti di Kampung Ruteng ini dari kedua suku ini berasal dari boleh dibilang dari daerah yang berbeda. Iya, dari daerah Kalau berbeda. tadi daerah Ruteng Runtu itu berasal dari kerajaan Goa, Dari Sulawesi. Sedangkan Ruteng Dosornya berasal dari Minangkabau. Dari Minangkabau. Kita tahu bahwa mereka itu berasal dari dua suku yang berbeda. Tapi kenapa ya bisa mereka hidup saling berdampingan gitu? Kita tahu bersama bahwa dua suku yang berbeda ini pasti beda-beda juga tradisi apa segala macam tentang kehidupan sosialnya. Kira-kira bagaimana ceritanya nih Bapak sampai kedua suku ini bisa menyatu gitu? Apa kira-kira hal yang membuat mereka ini bisa hidup berdampingan gitu? Ya, baik. Mungkin ini hal luar biasa yang terjadi pada saat itu. Karena kita tahu Indonesia ini bahasanya ratusan. Ya. Tentu kedua suku yang datang dari barat dari timur juga pasti tidak aku kenal bahasanya seperti apa. Jadi mungkin itulah hal-hal yang luar biasa bagi mereka dulu, bagaimana sampai mereka bisa hidup bersama di sini. Lalu untuk membuktikan bahwa mereka ini memang dari dua suku yang berbeda, kalau Kerajaan anak Rona Runtu ini masih banyak mereka punya barang-barang pakaian-pakaian adat yang khas orang Goa. Sedangkan yang Dosor masih banyak yang memiliki khas Minangkabau. Sehingga itu benar-benar menjelaskan bahwa betul ini orang mereka suku Runtu ini dari Goa, dari Sulawesi, sedangkan yang Dosor ini dari Minangkabau. Itu karena mereka punya termasuk barang-barang bawaan mereka itu. Lalu tadi Bapak menceritakan tentang kawin mawin, sampai ada istilah anak Rona dari pihak perempuan, lalu anak Wina ini dari pihak laki-laki. Bagaimana ceritanya sampai suku Ruteng Runtu ini menjadi pihak anak Rona dan suku
Ruteng Dosor ini menjadi pihak anak bina. Kira-kira ada kesepakatan apa dulu gitu? Ya baik. Jadi terjadi kawin mawin itu yang pertama kita tidak tahu terjadi tahun berapa, tapi yang jelas ada nama dari perempuan runtuh yang kawin dengan laki-laki dari Dosor. Siapa kira-kira nama? Jadi Ibu itu dulu. yang laki-laki dari Dosor namanya Angkak, sedangkan yang perempuan dari runtuh namanya Rive. Sehingga dari keturunan mereka sampai berkembang saat ini di Ruteng. Berkembang di yang menyebar di berbagai wilayah di sekitar Kecamatan Laki Rembong. Sampai ada cerita tadi yang Kerua. Iya, itu dari keturunan itu, dari hasil perkawinan antara Angkak dengan Rive. Jadi di Laki Rembong ini kampung yang bagi langsung dari sini, Pita, Voang, Lavir, Karotadong, Fatu, Nekang. Itu yang langsung masih satu turunan antara yang runtuh punya Lavir, Voang, sedangkan yang Dosor punya Pita, Tadong, Fatu, Nekang. Sedangkan gendang-gendang yang lain di Laki Rembong misalnya Vaso itu anak Wina, Pau seluruhnya, terus Carep sampai ke Tenda itu statusnya anak Wina, juga Tuke. Berarti simpulannya Bapak, Kecamatan Laki Rembong wilayah secara keseluruhan ini merupakan keturunan dari orang Ruteng. Semua ada kaitan. Ada yang ACKE, ada yang anak Wina. Yo. Tapi ada tidak momen-momen khusus misalnya mereka semua itu datang di sini dalam setiap kali kita di sini ada penting itu pasti mereka dipanggil. Semua dipanggil ya. Apalagi yang mereka yang duduk di posisi gelarang di Dalu Ruteng. Karena itu yang berhubungan langsung secara anak Wina dan anak Rona. Dari Dosor masuk ke sini ada 3 sudah bersaudara yang sudah bisa untuk berkeluarga. Yang pertama pindah dari sini Kreng Leda. Itu yang sulung non Dosor. Yang kedua menetap di kampung ini. Yang ketiga Ketaga. Yang kedua itu? Yang kedua yang menetap di Ruteng. Yang pertama sulung di Leda. Namanya Wulang. Ya. Yang di Beos ini Impong Pakar, sedangkan yang Ketaga Patah. 3 bersaudara. Terus mengenai lokasi pertama dulu nenek moyang itu datang, seperti saya dengar tadi ada di Terong, Satermese. Ya, bisa Terong. Ya. Kira-kira pernah tidak ACKE dari sini ke sana gitu, misalnya ada hajatan apa gitu? Tidak mengikuti hajatan apa-apa di sana, tapi saya sudah pernah masuk sampai di Lingko itu. Lingko Bangkaruteng memang namanya. Ya, tidak sengaja karena ada kegiatan dari LSM ikut pelatihan, karena ada studi ke sana, sempat ke sana, sehingga dari cerita yang disampaikan turun temurun, saya juga menyaksikan seperti apa lokasi itu. Kira-kira sekarang nih Bapak ya, Bapak sendirilah, keturunan berapa sudah ini dari nenek moyang dulu? Kira-kira Bapak di keturunan keberapa sudah? Yang masuk di Verloka barangkali mungkin 25. Kami generasi yang ke-25. Generasi yang ke-25. Iya. Seperti saya sekarang ini sekitar generasi yang ke-25. Saya lupa ingat sudah silsilahnya. Kira-kira mungkin Bapak masih ingat tahun berapa dulu Kampung Kempu ini dibentuk? Ya, seperti itu tadi Pak, saya ulang-ulang mengatakan. Jadi cerita tentang sejarah, tentang penduduk di sini hanya cerita dari mulut ke mulut saja oleh orang tua. Yang pasti. Kalau sekarang memang kami sudah sedang menulis. Kira-kira diperkirakan gitu dengan tadi silsilah keturunan Bapak adalah generasi yang ke-25. Ya, sekitar generasi ke-19. Sampai ini. Ya, generasi ke-19 karena udah prima. Sekitar di Verloka, ada di Sanonggoang,
Indosor, ya sekitar 20 sampai 21 generasi yang lalu. Itu kami masuk ke sini. Berarti kalau dikali 25, 21 kali 25, sekitar 600 tahun yang lalu. Berarti ini menjadi satu kampung tertua. Itu kaminya, Pak. Kalau yang runtuh mungkin 30 generasi sudah mereka. Kampung tertua sudah. Iya. Di Langkerembong. Di Manggarai sudah mungkin. Iya. Terus itu tadi sudah diceritakan. Terima kasih. Selanjutnya mungkin tadi sudah diceritakan tentang suku. Ada 2 suku runtuh dengan Doso. Jadi dalam 2 suku ini juga ada sebagai pihak anak Rona, sebagai pihak anak Wina. Terus selanjutnya mungkin Bapak bisa ceritakan tentang simbol-simbol benda yang ada di sekitar kampung ini. Mungkin mulai dari lebah. Baik, terima kasih. Di tempat yang kita lewat tadi, Pak, di ujung sana sekali ada tangga masuk. Ada satu batu agak besar di situ. Itu namanya batu Pandai Cepa. Ya. Jadi dulu ketika orang tua dari kampung ini keluar, jadi sang istri mengantar dia sampai di sana. Lalu di situ dia akan kasih sirip pinang. Itu untuk apa itu, Bapak? Itu maksudnya supaya dia selalu mengenang istrinya, jangan sampai begitu pergi dia tidak ingat lagi ke belakang. Apakah itu yang itu ibu yang kasih juga, sudah ada mantranya, dia kasih dia cepat. Dalam istilah bahasa Manggarai itu sangkulerong kan? Iya. Sangkulerong. Itu kemana-mana selalu selalu teringat gitu. Begitu juga waktu pulang dari sang istri menjemput, lalu memberi sirip pinang di situ. Dari situ agak sekitar ada 9 meter, ada lagi agak tinggi sedikit, ada satu batu besar lagi di situ. Di situ batu mentik namanya. Jadi disitulah batas orang mengantar, penduduk lain mengantar, sampai di situ saja. Kalau pembesarnya keluar, ataupun waktu dia datang, sampai di batu mentik itu sajalah orang menjemput. Yang masuk ke sana, dia turun dari kuda lalu memberi sirip pinang orang tertentu dengan istrinya. Ya, terus naik itu ke atas, ada nama tingkat pertama Puruntelo yang ada sayap kiri kanannya. Di situ dulu itu tempat pengadilan massa. Mungkin sambil berdiam matahari, berjemur matahari dulu, orang tua sering menyelesaikan persoalan sekitar yang ada di kampung itu di puncak paling atas, di Pangkadari. Bukan Bangkadari, salah kalau kita mengatakan Bangkadari, bukan Pangkadari, Pangka. Jadi di situ tempat bahasa Manggarainya Toto bicara untuk menjernihkan berbagai persoalan. Ada misalnya satu kasus orang dituduh berzina atau mencuri. Ketika tertuduh terdakwa ini tidak mengaku, maka yang di atas di Pangkadari akan menyuruh orang-orang tertentu di Puruntelo, kamu urus dia di sana. Di sana kadang pakai kekerasan. Kalau saksi kuat mengatakan bahwa dia melakukan itu, tapi dia tidak, kadang mereka pakai kekerasan. Kalau seandainya perkara itu selesai di sana, maka akan dikembalikan ke atas untuk diputuskan seperti apa hukumannya. Tetapi misalnya terdakwa masih mengatakan tidak. Ada satu kolam besar di belakang, tivu tembok. Di situ tivu untuk menguji kebenaran. Selang, untuk selang. Selang istilah Manggarai. Sebelum dia diturunkan ke kolam ini akan ada sumpah. Jika Anda tidak melakukan, maka Anda diturunkan akan kembali. Tapi kalau kau melakukan, diturunkan, maka kau akan tenggelam. Pada saatnya akan ada jawaban. Kalau dia muncul sendiri berarti dia benar, dia tidak melakukan. Tapi kalau tidak, ada hitungannya sampai berapa lama, lalu mereka angkat kembali. Pada saat diangkat, kalau dia masih hidup, tidak mati karena masuk air di mulut atau bagaimana, maka dia akan digantung kalau masih hidup atau dipenggal kepalanya. Iya, langke amin, pawat coba. Ya.
mungkin efek dari generasi berapa dulu cara-cara memecahkan yang terakhir pemimpin menurut kami di sini Empu Rondas dari keturunan Dosor. Ketika pamannya Empu Riong tidak kuat, lalu dia offer tongkatnya ke Koa, ke anak mantunya si Rondas. Pada saat itu sekitar belasan atau 20-an tahun setelah kekuasaannya si Rondas sudah kurang, muncul pemerintahan sudah dulu di selain di Ruteng yang memimpin daerah Manggarai, menguasai Manggarai. Ya itu sekitar tahun 1890-an sudah itu. Sampai mungkin masuk di 1900 sudah. Ya. Tadi juga Bapak ceritakan tentang macam bekas tempat orang Belanda di depan Paam atau mana? Ya, di Paam. Itu sekitar tahun 1901 sampai 1905. Baik Bapak, mungkin kita lanjut lagi. Kira-kira mungkin ini sebentar bisa diceritakan tentang Kampung Ruteng Pu'u ini masih bisa mempertahankan dia punya eksistensi sebagai kampung adat sampai dengan hari ini. Karena kita tahu bersama bahwa letak Kampung Ruteng Pu'u sekarang berada di tengah kota. Paling tidak ada pengaruh modernisasi gaya hidup orang kota. Tapi kalau kita lihat bersama Kampung Ruteng Pu'u ini masih mempertahankan keasliannya. Kira-kira apa yang mendasar dari orang Ruteng Pu'u ini masih bisa mempertahankan ini? Karena kita lihat di daerah lain, mungkin di Manggarai, walaupun jauh dari kota, tapi harus modernisasi kehidupan sosial masyarakatnya itu sangat terpengaruh. Tapi kita lihat di Kampung Ruteng Pu'u ini masih mempertahankan itu. Kira-kira apa kira-kira yang menjadi alasan bagi ACKE atau warga Kampung Ruteng Pu'u mempertahankan itu? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, mungkin karena kami merasa bahwa dulu Murid Kraeng ini berbicara langsung dengan manusia, sehingga segala sesuatu aturan apa segala macam misalnya manusia mulai dari lahir. Cercumpe, aporoputus tetap kami lakukan. Hanya rubah alat sekarang karena menurut kesehatan sembilu itu kurang steril sehingga pakai gunting. Tapi 5 hari kemudian akan ada acara cercumpe. Terus segala sesuatu misalnya yang kami dapat ini dari Lingko misalnya itu karena pemberian Murid Kraeng melalui leluhur. Sehingga untuk menghilangkan misalnya acara barang lodok itu sulit. Menghilangkan penti juga sulit. Karena bagi kami itu adalah salah satu sumber kehidupan. Jadi apa-apa yang namanya warisan budaya yang diturun-temurun oleh orang tua, tidak ada satu yang hilang di sini. Mungkin itu alasan kami sampai saat ini kami juga sedang berjuang termasuk melalui Dinas Pariwisata supaya kembalikan kami punya paling kurang bentuk rumah ini seperti sedia kala, sekalipun tidak 100% bentuknya. Ya, untuk terpengaruh dengan budaya luar misalnya karena yang paling dekat saja pengaruh agama itu 50-50 untuk kami di sini. 50% agama, 50% adat. Sehingga Kampung Ruteng ini tetap eksis dari sisi apa saja, termasuk dari ritual-ritual adat. Kami masih sangat percaya bahwa hal yang paling kecil misalnya tenghang untuk leluhur, untuk orang tua, itu sangat kami percaya bahwa satu-satunya komunikasi untuk para leluhur dan keluarga yang sudah meninggal melalui upacara tenghang. Sehingga itu pun tidak bisa dilepas pisahkan dari kehidupan kami.
itu mungkin salah satu ekstensi sehingga kami tidak bisa melepaskan budaya untuk kami di sini. Iya, itu sehingga itu menjadi alasan Bapak Iya. ya, sehingga Kampung Ruteng Pu'u ini dijadikan sebagai destinasi wisata budaya yang ada di Kabupaten Manggarai. Karena tadi komitmen masyarakat Kampung Ruteng Pu'u mempertahankan itu, sehingga itu menjadi alasan kenapa Ruteng Pu'u ini dijadikan sebagai wisata budaya yang ada di Kabupaten Manggarai, Yo. khususnya di wilayah Kecamatan Langkerengkong. Yo. Baik, Om, Bapak terima kasih banyak. Selanjutnya mungkin karena ini sudah menjadi destinasi pariwisata, kira-kira bagaimana tanggapan dari warga Kampung Ruteng Pu'u setelah ini ditetapkan sebagai destinasi atau objek wisata budaya yang ada di Kabupaten Manggarai sampai dengan hari ini, kira-kira seperti apa ya? Ya, baik, terima kasih. Itu salah satu hal yang sangat kami banggakan karena kami ini seperti yang disampaikan tadi bahwa berada di tengah kota, tapi kami masih mampu mempertahankan kami punya identitas budaya di Manggarai. Jadi kami setiap tahun kalau kami tidak sempat untuk ke acara penting, maka pada saat tahun baru kami tetap melakukannya di Bongkok ini untuk menyampaikan kepada leluhur bahwa kami belum siap untuk melakukan penting, tapi ini paling kurang sebagai laporan kepada mereka bahwa kami bersyukur sudah akhir tahun. Dan minta berkat untuk tahun baru yang akan datang, sehingga bukan tidak dibuat, hampir setiap tahun penting tetap dibuat, hanya dalam ada dua apa tadi, kalau sempat buat yang besar maka acara penting sampai barang lodo, sedangkan kalau tidak hanya menyampaikan kepada leluhur, kami tidak mampu untuk sementara, hanya kami menyampaikan supaya berkatnya tidak hilang. Ya, di akhir tahun biasanya. Jadi itu salah satu cara-cara orang Ruteng Pu'u untuk mempertahankan eksistensi budaya lokal yang ada di sekitar kampung ini. Baik, Bapak Agus, kita lanjut lagi. Kira-kira ada tidak aktivitas budaya yang sangat khas gitu di kampung Ruteng Pu'u yang biasa dilakukan oleh masyarakat Ruteng Pu'u dalam setahun kah atau dalam berapa tahun gitu? Baik, terima kasih. Jadi acara-acara seperti yang saya sampaikan tadi bahwa acara cungke, kelas, lalu penti, acara nempung itu masih dilaksanakan dengan baik, sehingga tidak secara langsung mewariskan itu kepada generasi-generasi berikut. Lalu kalau 10 atau berapa tahun yang lalu kami setiap malam minggu itu membantah. Hanya sekarang mungkin pengaruh lebih pengaruh virus kemarin, sehingga agak jarang sudah latihan untuk adik-adik ini. Direncanakan ke depan supaya paling kurang sekali sebulan lah latih bata untuk generasi muda, latih caci, latih sandra, itu direncanakan ke depan supaya tidak hilang. Baik, Bapak, mungkin masih ada simbol-simbol benda yang belum itu yang belum disampaikan dengan baik. Bapak tentang misalnya ada batu naga. Baik. Dari Porontelo tadi, dari Porontelo kita lihat ini bundaran batu keliling ini namanya like. Jadi like ini ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai tempat jalan. Yang kedua, ketika ada upacara di Natas, maka penonton berdiri di atas like. Di tengah itu ada compang. Jadi kalau di kampung lain mungkin compang hanya untuk persembahan saja, untuk tempat persembahan khusus. Sedangkan kami punya di sini, compang ini digunakan untuk kuburan dari orang-orang yang dihormati di kampung, orang-orang yang berpengaruh, pemimpin-pemimpin yang ada dari turun-temurun. Terakhir tahun 2007 yang dikuburkan di Compang. Di depan Compang ada satu batu besar, itu namanya batu runtuh. Bagi kami di sini, dia punya pengaruh dan punya kekuatan perlindungan atau panggapaang begitu lihat. Terus di belakang ada batu yang hampir sama besarnya, tapi mungkin agak lebih besar di belakang ini, ya batu naga.
dia nggalung-ngalung. Dan kekuatannya pun sampai hari ini kami masih percaya, dia sangat kuat. Ketika ada bencana, begitu kita menyampaikan kepada dia, dia pasti bantu. Mungkin sedikit agak melebar ceritanya, tahun 2001 rumah di sebelah kebakaran, rumah Tambor. Hari-hari di sini angin akan datang, dia agak miring begini dari arah Vaigarit ya, begini. Tapi pada hari kejadian itu dia belok dari sini, dia menuju ke sana. Sehingga kalau terjadi semua kebakaran waktu itu, maka yang terbakar itu di sebelah semua, tidak kena ke sini. Padahal rumah Gendang dekat sekali dengan rumah Tambor di sebelah. Itu salah satu kekuatan yang masih kami sangat percaya dari Batu Naga. Terus yang kedua tadi, yang berikut tadi ada Tivu Tembong yang sudah saya ceritakan. Ada berapa mata air, ada Vai Lideng, itu Vai Barong, sedang ada Vai Moro di belakang sini. Di Vai Moro ini Vai Cemok. Menurut kepercayaan kami, dia bagi yang sakit bisa mandi di sana, pasti minum air mandi bisa sembuh. Lalu di sebelah sana di bagian barat ada Vai Namut, ada Vai Tompo, ada berapa lagi mata air di sebelah. Jadi itu tempat-tempat yang ada Lodok Lingko Ros. Itu tempat-tempat yang pada saat upacara adat selalu didatangi, apakah itu dalam rangka upacara atau untuk bersih-bersih. Terus di tempat pengasihan pertamanya di Andoson, itu Tadovalok, di Potso Tadovalok. Ya. Ada tidak ritus-ritus tertentu yang bisa buat di sana gitu? Ya, setiap tahun kali kami ke sana belum ada upacara besar, tapi setiap kali pergi pasti bawa telur ayam. Itu berupa hutan lokasinya? Hutan, di tengah hutan memang. Tapi masih ada like dengan masih ada like dan compang masih ada. Ada mata air di sekitarnya. Terima kasih kepada semua pihak, wisatawan mancanegara maupun domestik yang sudah berkunjung ke sini, yang telah memberikan donasinya secara sukarela. Dan tempat ini juga atas nama seluruh orang hutan kami menyampaikan banyak terima kasih. Semoga amal baiknya diberkati Tuhan. Terima kasih. Kepada seluruh wisatawan yang ingin berkunjung ke kampung adat Ruteng Pu'u, disinilah tempat Anda bisa melihat bagaimana budaya Manggarai dan bagaimana kehidupan orang Manggarai itu berlangsung. Anda tidak perlu ragu untuk mendatangi kampung adat Ruteng Pu'u, karena keramahan, kenyamanan pasti akan Anda dapatkan di sini. Karena budaya Manggarai masih sangat diterapkan di tempat ini. Kami menunggu kedatangan Anda untuk mengunjungi kampung adat di Ruteng Pu'u.